Bismillahirrahmanirrahim ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baitihi ajmain wa ila musannif hadil kitab wa mukatibil hadil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa li manfaatiha wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharin amin ya rabbal alamin. Jadi kemarin masalah iddah sudah, ketika dicerai terus perempuan mempunyai iddah, itu iddahnya seberapa kemarin sudah. Sekarang setelah kita cerai, kita yang mencerai itu apa sih kewajiban kita dan hak-hak perempuan kita yang mempunyai iddah dari kita tadi? Yaitu inilah faslun, ada suatu fasal fi anwa'il mu'tadati, di dalam macam-macamnya perempuan yang sedang dalam iddah wa ahkamiha, dan hukum-hukumnya. Jadi kalau perempuan kok dalam iddah itu ada hukum-hukumnya tersendiri. Kalau untuk ini haknya, kemarin kan kewajibannya sudah ya. Nah itu. Sekarang hak dia. Wa yajibu, dan hukumnya wajib bagi suami, lil mu'tadati, bagi perempuan yang sedang beriddah, yang iddahnya tadi raj'iyati, yang iddahnya masih bisa rujuk, artinya dicerai pertama dan cerai kedua. Apa asakniyu, tempat tinggal, fil maskani, di dalam tempat tinggalnya, firokiha, yang berpisah siapa apa masakin atau rumah tadi kepada perempuan tadi. Illa lako, in lako, jika kok patut apa rumah tersebut biha, dengan perempuan yang dalam keadaan iddah tersebut ya. Jadi kalau kok kita mencerai seorang istri, kewajiban kita pertama menyiapkan rumah untuk dia tinggal, itu kewajiban kita. Kalau tidak begitu Bang Hudori, dalam hukum fikihnya kita berdosa ya. Nah, wan nafaqati, dan juga memberikan nafkah keperluan dia, makan minumnya Pak Dar selama masih dalam iddah, kalau makan minumnya. Nah itu ya. Nah, jangan pas sudah dicerai lantaklah kaus itu. Nah, dosa kita. Nah, mudah-mudahan tidak ada yang cerai-ceraian itu, nambah gitu ya, tidak usah cerai-ceraian ya. Istiqomah porawani. Saya tuh aduh enaknya kalau kalian sudah pada nambah, Pak Topik nambah, Pak Pangat nambah, Pak Budori nambah, Mbak Dur nambah ya kan, Pak Mukhlis nambah. Andai kan kok saya nambah itu aman Pak Dar gitu loh. Nah, kalau saya yang nambah duluan Pak Dar, bubar pengajian itu. Iya. Lo karena apa? Pasti istri-istri kalian tuh, enggak usah ngaji lagi. Saya nggak Ustadz kau tuh. Apa namanya Bang? Ndak yang seneng wanita tuh loh. Apa namanya? Lenje kok lenje. Apa? Ganjen. Nah, kakek kau ketularan katanya. Ndak jadi, bubar pokoknya. Itu. Walaupun toh itu ndak berdosa, tapi tetap bubar padahal. Nah, itu ya, itu kewajiban kita pertama bagi seorang perempuan yang andaikan kita talak, kita cerai yang pertama rujuk, cerai yang kedua rujuk. Maka kewajiban kita yaitu memberi tempat tinggal dan juga memberikan nafkah. Wal kiswatu, dan juga memberikan pakaian. Illa ang takuna, kecuali jika ada siapa perempuan tadi ada itu nasuzatan. Nusus ya, nusus itu berbuat yang melanggar syariat. Contoh dia zina, ya kan? Nah itu memang tidak punya hak itu. Andaikan kita cerai itu. Nah itu begitu ya, selingkuh lah istilah bahasa sekarang kerennya itu ya. Takunu nasusatan, yaitu nusus qabla taulaqiha, sebelum
dicerainya perempuan tadi. Au fi asna iddatiha, atau dia nususnya atau berbuat tidak baiknya melanggar syariatnya tadi di tengah-tengah idahnya. Maka yang demikian itu tidak berhak dikasih tempat tinggal, tidak berhak dikasih nafkah, tidak atau makan minumnya, keperluannya, dan tidak berhak dikasih pakaiannya. Wa kama yajibu, dan seperti hukum yang wajib laha bagi perempuan tadi apa nafaqatu nafaqah atau makan minumnya kebutuhannya, yajibu hukumnya wajib bagi laki-laki laha berhak untuk perempuan tadi apa bagiatul maunati sekiranya ongkos atau keperluan illa alat tangdifi, kecuali alat-alat kebersihan, termasuklah kendaraan mungkin kalau dia butuh. Mintanya Pajero pula, wah tidak telap, makanya tidak usah dicerai, cerewet ya Pak, disabari. Istri cerewet itu kita dapat pahala tanpa modal, wong tinggal diam bae kan, tinggal ngopi, ngerokok ya kan, atau ke belakang nyangkul apa gitulah kan. Ya kalau kok pas elok nak nyari pahalanya malah modal Pak Mukhlis ya, nak ngajak ke mall, shopping segala macam itu. Wajibu, dan hukumnya wajib itu tadi bagi perempuan yang dicerai tapi masih bisa rujuk. Sekarang wajibu, dan hukumnya wajib lilba ini bagi orang yang talak bain apa asukniu, tempat tinggal. Dunan nafakoti, bukan nafakoh atau keperluan. Kalau kok talak bain, talak yang sudah tidak bisa rujuk toh, maka kewajiban kita laki-laki cuman mempersiapkan rumah saja, bukan nafakoh, bukan keperluan. Nah itu ya, itu. Illa ang takuna, kecuali jika ada siapa perempuan tadi itu hamilan, dalam keadaan hamil. Kita cerai tapi dia itu dalam keadaan hamil. Fatajibu, maka hukumnya wajib apa nafaqatu nafaqah laha bagi perempuan yang kita talak bain tadi. Bisa babil hamli, dengan sebab kehamilannya ala sohihi, menurut kaul atau hukum yang paling soheh. Wakilah, dan dikatakan inna nafaqata, sesungguhnya nafaqah tadi lil hamili, karena kehamilannya. Jadi andaikan kita sudah rujuk menalak 2 kali, rujuk 2 kali, terus talak yang ketiga, maka itu kewajiban kita cuman menyiapkan tempat tinggal untuk dia, tidak perlu menyiapkan nafkah, kecuali dia hamil, sudah cerai tidak bisa rujuk lagi dan dia hamil, maka tetap kita wajib memberikan nafkah, begitu maksudnya ya. Wajibu, dan hukumnya wajib alal mautawafa, atas perempuan yang ditinggal mati, anha dari perempuan tadi, siapa zaujuha, lakinya perempuan tadi, apa ihdadu, menahan atau mencegah. Maksudnya begini, nah ini ada keterangannya. Wawa, adapun yang dimaksud ihdad lugotan di dalam tata bahasanya ma'khudun, diambil minal khuddi, dari kata-kata menahan. Wawa, adapun al-khud itu al-man'u, menahan. Wawa, adapun ihdad syar'an di dalam syariatnya itu al-imtina'u, menahan, minazinati, dari berhias, bukan zina loh Pak ya, kayak zinati kok terus zino, berhias artinya bersolek. Jadi kalau seorang perempuan kok ditinggal meninggal suaminya, kewajiban dia itu ihdad. Ihdad itu menahan diri untuk berhias dan lain sebagainya, nanti ini diterangkan ya. Nah, caranya bagaimana? Bitarkilu besi masbuin, dengan meninggalkan pakaian-pakaian yang berwarna atau yang cerah. Bikosdin, dengan bermaksud, bihi, dengan yaksudu, yang menginginkan siapa orang tadi, bihi, dengan pakaiannya, azinata, kepada berhias. Kasaubin, seperti pakaian asfarin, yang kuning, au akhmarin, atau merah. Jadi kalau kok seorang perempuan suaminya meninggal, itu jangan pakai pakaian yang cerah-cerah, pakai pakaian-pakaian yang kelam-kelam. Nah itu pokoknya ini salah satu kadang tuh dalil, yang dianggap dalil maksudnya Pak Topik ya. Kalau ada orang meninggal kok pakai pakaian hitam-hitam Bang Hudori, yang katanya tidak ada dalilnya, ini dalil, salah satu dalilnya. Tapi yang perempuannya tadi tok, bukan kitanya gitu loh. Nah itu jangan salah paham toh ya. Kalau perempuannya tadi memang ada anjurannya pakai pakaian yang hitam gelap, maksudnya jelek lah pokoknya. Tapi kalau kitanya enggak, gitu loh. Nah, itu kan terus hukumnya disamuratokan Bang Hudori. Akhirnya lainnya pada pakai hitam-hitam. Nah, itu
Nah, kalau yang itu nggak ada. Kalau perempuannya yang ditinggal meninggal itu ada. Ini dalilnya ya. Nah, itu ya. Namanya ihdad. Nah, itu ya. Wa yubahu dan diperbolehkan ghairul masbu'i memakai pakaian yang tidak cerah. Kenyataannya min qotnin dari kapas, wa saufin dan bulu, wa kattanun dan juga serat, wa ibrosimin dan juga sutra. Tapi yang gelap ya, wa masbu'in dan juga yang cerah, layak sudu yang tidak berniat siapa perempuan tersebut lizinatin untuk berhias. Jadi wong punyanya mungkin itu kan, Anda punya pakaian lain ya boleh, karena dia tidak niat berhias, niatnya menutup aurat. Jadi itu ihdad itu begitu wajib bagi perempuan yang ditinggal meninggal suaminya dalam masa iddah, itu dia ihdad, menahan dari memakai pakaian yang berwarna. Wal imtina'u dan juga mencegah minat tibi dari wewangian. Aimin yastikmalihi artinya dari menggunakan wewangian tersebut. Jangan kok semprot brung minyak sebotol habis sekali pakai. Akhirnya dia lewat, Pak Janis jadi ambune bau surga kata Pak Janis ya kan itu. Bau surga itu wangi Pak. Fi badanin baik di dalam badannya, au saubin atau pakaiannya, au amin atau makanannya, au kahlin atau bercelak. Ghairu muharramin yang tidak diharamkan. Amal muharrami adapun celak yang diharamkan kal iktihali seperti bercelak, bil ismidi dengan celak ismid, nama celak itu ismid ya. Alladhi yaitu celak latiba yang tidak ada wanginya fihi di dalam celak tersebut faharamun maka hukumnya haram. Jadi kalau bercelak pun hukumnya haram asal ada wanginya. Kalau tidak ada wanginya tidak haram. Ilali hajatin kecuali karena ada hajat. Karomadin seperti contohnya sakit belek atau sakit mata. Kalau tidak dicelai nanti sakit. Fayatarokhasu maka andaikan ada hal seperti itu maka diringankan atau mendapat keringanan fihi di dalam memakai celak. Lil muhaddati bagi orang yang bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya tadi. Wa ma'adalika dan beserta itu fastastakmaluhu maka menggunakanlah siapa perempuan tadi kepada celak atau yang untuk mata tadi lailan di dalam malam hari. Wa tamhuhu dan menghapus celak tadi, menghapus siapa perempuan tadi kepada celaknya naharon di siang hari. Nah, jadi walaupun pakai celak itu kalau siang dihapus, kalau malam baru dipakai. Illa indaat kecuali jika menarik apa daruratu istikmalihi, darurat menggunakan daripada celak tersebut naharon di siang hari. Andai kan tidak bercelak, matanya kabur atau matanya bawur atau sakit gitu ya. Walil mar'ati dan itu bagi perempuan tahaddu yang sedang ihdad ditinggal mati suaminya ala ghairi zawjiha ditinggal meninggal gitu ya. Walil mar'ati dan itu bagi perempuan tahaddu maka boleh ihdad atau menahan dari pakaian yang seperti tadi, menahan dari wewangian ala ghairi zawjiha atas selain suaminya. Kenyataannya mingkoribin dari kerabatnya laha bagi perempuan tadi. Aw ajnabiyin atau orang lain salah ayamin selama 3 hari fa'aqalu atau lebih sedikit. Nah, kalau umpama ada seorang perempuan, bapaknya meninggal, saudara laki-lakinya meninggal, atau tetangga laki-lakinya meninggal, maka perempuan yang dalam keadaan seperti itu, bapaknya meninggal, bukan suaminya tapi yang meninggal ya, tetangganya meninggal, saudara laki-lakinya meninggal, atau bapaknya meninggal, maka dia boleh ihdad selama 3 hari. Atau kurang dari itu. Wa tahrumu dan hukumnya haram apa azyada wa tahrumu dan hukumnya haram apa azyadatu bertambah alaiha atas 3 hari. Lebih dari 3 hari haram. Ingkusidat jika menyengaja siapa perempuan tersebut dalika kepada demikian ihdad atau menahan dari berhias tadi. Wong yang mati bapaknya atau saudaranya atau tetangganya kok malah dia penguk. Akhirnya suaminya nanti malah marah. Mambum ledek. Nah, kan gitu.
Pokoknya tidak boleh lama-lama. Nah, lebih sedikit dari 3 hari lebih baik. Nah, lebih dari 3 hari malah haram. Fa in zadat, maka jika bertambah alaiha atas 3 hari bila qasdin dengan tanpa tujuan yang pasti, lam ya bila qasdin dengan tanpa tujuan ihdat tadi, lam yahrum, maka tidak haram. Kalau tujuannya bukan itu, karena pakaiannya ya itu dan tidak punya wewangian umpama, ya tidak haram. Itu kalau yang mati kok bukan suaminya. Kalau yang mati suaminya selama iddah berlangsung tidak boleh pakai wewangian, tidak boleh pakai pakaian-pakaian yang berwarna tadi, yang menarik Pak Janis jadi nak nengok, maksudnya gitu ya. Itu qalal mu'alif rahimahullah. Tapi kalau yang mati bukan suaminya, maka batas diperbolehkan dalam syariat itu 3 hari. Lebih dari 3 hari hukumnya haram. Wa yajibu, dan hukumnya wajib alal mutawafa atas seorang yang mati anha dari perempuan tadi apa zaujaha, siapa zaujuha suaminya perempuan tadi, wal mabtu tatu, dan yang masih menjalani iddah talak bain, apa mulazimatul baiti, menetapi daripada rumah, artinya tidak boleh keluar rumah. Artinya kalau seorang perempuan ditinggal mati suaminya atau dia dicerai sama suaminya tapi sudah talak 3 kali, maka dia wajib tetap di dalam rumah, tidak boleh keluar rumah. Itu aturannya dalam syariat ya. Perkara sekarang baru mati kaget sore sudah biayaan ke mall, biayaan belanja, itu terserahlah situ. Yang penting kita tahunya begitu, hukumnya begitu. Aiwahwa, adapun maksudnya itu bait, itu al miskinu tempat tinggal, alladhi itu tempat tinggal, kanat yang ada siapa perempuan tadi fihi di dalam tempat tersebut, ingdal firqoti ketika berpisah, in laqo jika patut apa rumah tersebut biha dengan perempuan tadi, walaisa dan tidak ada li zaujin bagi suami, wala ghairihi dan selain suaminya, apa ikhrajuha mengeluarkan daripada perempuan tadi, mim maskanin dari tempat tinggalnya, min maskani firokiha dari tempat tinggal berpisahnya perempuan tadi, walalaha dan juga bukan untuk perempuan tadi. Maksudnya begini, ini ada orang perempuan ditinggal mati suaminya, nah kan begitu, maka dia tetap wajib di rumah tersebut. Atau seorang yang sudah ditalak atau dicerai 3 kali, talak bain namanya tuh ya, maka itu tidak diperbolehkan dikeluarkan dari rumah tersebut. Siapapun itu tidak boleh mengeluarkan perempuan tersebut dari rumah ketika berpisah atau suaminya meninggal tadi, dia bertempat di mana itu. Andaikan kok rumah itulah layak. Nah itu. Walal mu'alif rahimahullah. Walalaha, dan juga tidak patut laha bagi perempuan tersebut apa al-khuruju keluar minhu dari rumah tersebut. Wa in rodiya, walaupun ridho siapa zaujuha suaminya orang tersebut, atau yang talak bain. Talak bain sudah talak 3 kali dalam masa iddah, itu tidak boleh keluar rumah, walaupun mantan suaminya atau suaminya yang masih dalam iddah tadi itu memperbolehkannya, tapi tetap hukumnya tidak boleh atau haram. Tidak bolehnya tadi illali hajatin, kecuali karena ada hajat. Faya juzu, maka diperbolehkanlah bagi perempuan tadi apal khuruju keluar. Nah, maksudnya kalau tidak ada keperluan yang penting tidak boleh keluar gitu loh. Nak healing, nak nengok-nengok siapa besok penggantinya, tidak boleh Pak Janis ya. Kalau perempuan ditinggal mati suaminya atau talak bain, dalam iddah talak bain, iddah peninggal atau iddah talak bain, itu tidak boleh keluar rumah. Nah itu. Kaang takhuju. Contohnya boleh keluar, yaitu ketika dia berhajat finahari di dalam siang harinya, lisiro itu ami untuk membeli makanan atau bahan-bahan yang untuk dia makan, maka boleh, nanti tidak boleh keluar rumah terus meneng wae, berasnya habis ya diem wae, ya malah mati anak-anaknya yang yatim, ya malah mati tidak makan, ya kan. Au katanun, atau mencari benang, wabai ugozalin, atau menjual hasil tenun, au kotnin, atau menjual benang, au nahudalika, atau sepadannya itu semua. Waya juzu, dan hukumnya diperbolehkanlah bagi perempuan tadi apa al-khuruju keluar lailan di dalam malam hari,
ila dari jariha, kepada rumah tetangganya. Nah, ini yang agak gawat, celah untuk bahaya ini ya. Nah, tapi bolehnya keluar tadi li Ghazali untuk menenun, wa hadisin, dan juga berbincang-bincang, istilahnya itu mengadulah kepada tetangganya, boleh asal malam hari, wa nawuma, dan sepadannya itu, bisartin, dengan syarat angtarji, jika kembali siapa perempuan tersebut, watabi itu, dan menginap siapa perempuan tersebut, fi baitiha, di rumahnya, wa yajuzu, dan diperbolehkanlah bagi perempuan tersebut apa al khuruju, keluar, aidon, dengan lagi, idza khofat, ketika takut, ala nafsi, atas dirinya, awala dia, atau anaknya, wa ghairu dzalika, dan selain itu, mimma, dari sesuatu, wa yang adapun ma itu madkurun, diterangkan fil mutawalati, di dalam kitab yang panjang keterangannya. Jadi kalau kok perempuan itu ditinggal meninggal atau talak bain, maka tidak diperbolehkan keluar rumah kecuali karena ada hajat seperti beli makanan, beli benang untuk nenun, atau untuk menjual barang-barang dagangannya. Dan juga tidak boleh keluar rumah, bolehnya keluar yaitu malam hari, itu pun bolehnya ke tempat tetangganya karena menenun atau butuh sesuatu, atau ingin ibaratnya bercakap-cakap, berbicara, musyawarah. Nah itu. Dan syaratnya dia nanti tidur balik ke rumah dia, kecuali andekan kok tidur di rumah dia itu dia takut nanti diparani Pak Janis umpama kan, atau diparani Pak Topik nak nambah lagi umpama kan, itu atau lain sebagainya, maka itu boleh tidak tidur di rumah tersebut, atau takut nanti diintip datuk parik umpama kan, pemejando dewean umpama anaknya sikok kecil umpama, takut kalau dewean, maka boleh tidur di rumah istilahnya keluarganya yang sekiranya dia aman. Nah itulah tentang kewajiban-kewajiban kita, dan bagi orang yang perempuan yang kita cerai, dan kewajiban-kewajiban dia ketika dalam masa iddah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.